Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan suatu kasus yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Obat Sirup PT Afifarma oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa kita sebut BPOM. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2 ini. Yang pertama ada Adela, yaitu saya sendiri, ada Amelia Dwi Anggraini, ada Muhammad Fatur Rahman Rajani, dan Samuel Gunawan. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi itu berkembang dengan pesat. Salah satunya membawa perubahan yang signifikan dalam cara peredaran barang dan jasa. Sistem pasar yang semakin terbuka memungkinkan konsumen ini untuk mengakses produk dengan lebih cepat dan mudah, memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih apa yang mereka inginkan, kapan saja dan di mana saja mereka mau. Nah, dari perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif untuk kita semua. Salah satunya untuk sektor kesehatan ini tuh menjadi salah satu contoh yang paling jelas dari dampak positif globalisasi teknologi, di mana dengan adanya media sosial dan platform digital, individu ini dapat dengan cepat mendapatkan informasi tentang kondisi kesehatan mereka tanpa harus mengunjungi dokter atau rumah sakit secara langsung. Nah, dari dampak positif tersebut terdapat juga dampak buruk dari kemudahan globalisasi teknologi, yaitu terciptanya peluang kejahatan di mana para pengusaha tidak mempedulikan lagi kualitas akan produk mereka. Mereka hanya mencari sebanyak-banyaknya keuntungan yang akan didapat oleh mereka. Tingginya permintaan obat sirup mendorong beberapa pengusaha untuk berperilaku curang demi meraih keuntungan lebih. Nah, seringkali nih, untuk mencari keuntungan itu, mereka menggunakan zat berbahaya yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Hal ini menuntut pengawasan ketat dari pemerintah, terutama untuk produk yang dikonsumsi oleh anak-anak karena dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan atau bahkan kematian. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan yang digunakan untuk diagnosis, pencegahan, dan pengobatan. Namun, peredaran obat juga menghadapi risiko, seperti penggunaan bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Badan Pengawasan Obat dan Makanan bertugas mengawasi peredaran obat untuk melindungi masyarakat dari produk ilegal dan berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan obat yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas. Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Di Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa kita kenal dengan BPOM berperan penting dalam pengawasan obat dan makanan melalui Sistem Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat dengan SISPO. BPOM bertugas untuk memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat itu aman, berkhasiat, dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan di Indonesia. Badan Pengawasan Makanan dan Minuman atau yang biasa disebut dengan BPOM memiliki tugas dan fungsi. Tugas yang pertama yaitu menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas BPOM mencakup pengawasan prakemasan atau pre-market, yaitu memutuskan bahwa produk yang akan diedarkan telah memenuhi semua persyaratan keamanan dan mutu sebelum masuk ke pasar yang ada di Indonesia. Pengawasan pasca pemasaran atau post-market, yaitu memantau produk yang sudah beredar untuk memastikan tidak ada risiko bagi konsumen setelah produk tersebut dipasarkan. Selain memiliki tugas dan fungsi, BPOM juga memiliki tantangan dalam pengawasannya. Contohnya, pada tanggal 1 November tahun 2022, BPOM mengeluarkan siaran pers mengenai tindakan tegas terhadap beberapa perusahaan farmasi yang memproduksi sirup obat tidak memenuhi standar. Kasus ini melibatkan 3 perusahaan, yaitu PT Yarindo Pharma-Tama, PT Universal Pharmaceutical Industry, dan PT Afifarma. Ketiga perusahaan ini ditemukan mengandung bahan berbahaya seperti propylene glycol dan cemaran ethyleta glycol atau EG yang melebihi batas ambang normal. Akibatnya, terdapat laporan tentang kasus gagal ginjal akut pada anak-anak yang menggunakan produk obat-obatan itu.
Lalu selanjutnya yaitu aspek perlindungan hukum bagi konsumen obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Gagal ginjal akut pada anak dan dampak penggunaan obat sirup berbahaya. Gagal ginjal akut itu adalah sebuah kondisi medis kritis di mana ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik dalam membuang racun dari darah. Gejalanya termasuk penurunan produksi urin, pembengkakan, tekanan darah tinggi, dan dalam kasus parah dapat menyebabkan koma. Kasus obat sirup berbahaya di Indonesia, yang salah satunya itu terjadi peredaran obat sirup yang mengandung zat berbahaya. BPOM menindaklanjuti dengan mencabut izin edar dan sertifikat CPOB dari perusahaan farmasi yang terlibat. Itu adalah hak konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen. Yang pertama yaitu ada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa. Penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu yang selanjutnya itu konsumen anak-anak. Anak-anak sebagai konsumen membutuhkan perlindungan tambahan karena keterbatasan pemahaman dan kesadaran. Selanjutnya ada kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama yaitu informasi yang jelas dan jujur. Pelaku usaha wajib memberikan informasi jelas tentang produk termasuk penggunaannya. Selanjutnya ada mutu barang atau jasa. Menjamin mutu dan memenuhi standar kualitas yang berlaku. Ketiga, kompensasi, yaitu memberikan ganti rugi jika produk tidak sesuai atau merugikan konsumen. Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan konsumen berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama yaitu pembinaan iklim usaha yang sehat. Pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi usaha yang mendukung perlindungan. Pengembangan lembaga swadaya perlindungan konsumen. Pemerintah mendukung pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga mandiri yang fokus pada perlindungan konsumen. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan konsumen, termasuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan penelitian. Selanjutnya, ada solusi penerapan teori etika dalam kasus obat sirup berbahaya. Yang pertama, ada teori utilitarianisme, yaitu etika berfokus pada manfaat terbesar untuk masyarakat. Contohnya, tindakan BPOM menindak produsen bertujuan melindungi kesehatan publik dan mencegah dampak besar seperti kasus gagal ginjal akut. Solusinya, pengawasan ketat untuk meminimalisir risiko kesehatan. Selanjutnya, ada teori kedua yaitu deontologi dengan penilaian etis berdasarkan kewajiban dan aturan. BPOM wajib memastikan keamanan produk sesuai dengan standar. Solusi yang bisa diberikan adalah penegakan aturan untuk menjaga keamanan konsumen. Ketiga, ada teori hak, yang mana menekankan hak individu atas kesehatan dan keselamatan. Konsumen berhak atas produk yang aman dan bebas dari bahan berbahaya. Solusinya, tindakan BPOM melindungi hak konsumen dengan menindak produsen yang lalai. Kemudian, ada perbandingan solusi berdasarkan teori etika. Yang pertama, kita akan membandingkan teori utilitarianisme dengan deontologi. Utilitarianisme fokus pada hasil terbaik bagi masyarakat melalui pengawasan ketat dan edukasi konsumen. Sedangkan deontologi fokus pada kepatuhan BPOM terhadap aturan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Kesimpulan, utilitarianisme lebih efektif dalam mencegah resiko dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dan yang kedua, teori hak dan teori utilitarianisme. Teori hak memprioritaskan hak individu seperti hak atas kesehatan dan lain-lain. Sedangkan utilitarianisme berfokus pada kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Kesimpulannya, keduanya penting, tetapi keselamatan publik dapat lebih terjamin dengan pendekatan yang kolektif. Selanjutnya ada rekomendasi solusi untuk masa depan. Yang pertama yaitu peningkatan pengawasan. Inspeksi dan pengujian kualitas berkala terhadap produk farmasi, juga verifikasi bahan baku agar memenuhi standar kesehatan. Yang kedua, ada edukasi konsumen.
Dengan contohnya kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran memilih produk yang aman, juga kerjasama dengan organisasi kesehatan dalam sosialisasi bahaya produk yang tidak aman. Dan yang terakhir, ada sanksi yang lebih ketat, yaitu dengan penetapan sanksi berat bagi perusahaan yang melanggar standar keselamatan. Juga dengan denda tinggi dan pencabutan izin usaha untuk mendorong kepatuhan. Kesimpulan. Yang pertama, wewenang BPOM dalam mengawasi peredaran obat di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan untuk mengawasi seluruh peredaran obat di Indonesia. Yang kedua, mekanisme pengawasan BPOM terhadap kasus obat sirup yang mengandung bahan berbahaya. Kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak menyoroti tantangan pengawasan yang dihadapi oleh BPOM. Dan kesimpulan yang ketiga, yaitu aspek perlindungan hukum bagi konsumen obat sirup yang mengandung bahan berbahaya. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Saran yang bisa diberikan adalah yang pertama, penguatan pengawasan oleh BPOM. BPOM perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan responsif, terutama dalam memantau industri farmasi yang berpotensi melanggar standar kesehatan. Yang kedua, peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Dan yang ketiga, penerapan sanksi yang lebih tegas. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pemaparan kasus kami tentang PT Afifarma. Terima kasih sudah menonton dan see you!